Rekan-rekan, selamat datang kembali di channel ini, channelnya para tenaga honorer P3K dan aparatur sipil negara. Rekan-rekan sekalian, video kali ini kita akan membahas terkait dengan 3 fakta PNS part-time yang diwacanakan sebagai pengganti tenaga honorer yang akan dihapus pada November nanti. Fakta yang pertama adalah seperti diketahui bersama, maksud saya, pemerintah dikabarkan akan menambah status pegawai aparatur sipil negara atau ASN, yakni pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu atau P3K part-time. Hal itu rekan-rekan sekalian tertuang di dalam rancangan undang-undang ASN atau rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Apa sebenarnya P3K part-time itu? Berikut 3 faktanya. Yang pertama adalah P3K part-time ini sebagai status ASN pengganti tenaga honorer. P3K part-time akan menambah status ASN yang berdasarkan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Semula itu hanya terdiri dari 2 unsur, yakni PNS dan P3K full-time. Ini dipersiapkan sebagai solusi pemerintah untuk menghindari 2,3 juta honorer tidak terdampak dengan adanya pemutusan hubungan kerja atau penghapusan tenaga honorer yang bakal dilakukan pada 28 November tahun 2023. Jika sebelumnya P3K dulu hanya 1, sekarang ada 2, ada yang full-time, bahkan ada yang paruh waktu. Kemudian fakta yang kedua adalah P3K part-time itu hanya bekerja sesuai dengan kesepakatan. Sama seperti pekerja part-time swasta, P3K part-time nantinya tidak akan bekerja paruh waktu seperti PNS dan P3K full-time. Mereka hanya bekerja berdasarkan waktu yang telah disepakati. Gus Pardi menyebut P3K part-time ini memiliki kelebihan, yaitu berstatus sebagai ASN atau lebih tinggi dari sebelumnya, yakni sebagai tenaga honorer. Ia juga diberikan ruang dan kreasi untuk bisa melakukan aktivitas atau pekerjaan di luar statusnya. Jadi yang membedakan adalah P3K part-time ini dengan ASN lain, yakni P3K part-time itu diberikan ruang dan waktu untuk berkreasi dan dapat melakukan aktivitas atau pekerjaan di luar statusnya sebagai ASN. Kemudian P3K part-time menjadi solusi supaya tidak ada kehilangan pekerjaan sebagian besar para tenaga honorer dan tidak menurunkan pendapatan mereka. Fakta yang ketiga adalah keberadaan P3K part-time ini tidak akan menambah beban anggaran pemerintah untuk belanja pegawai, oleh karena memang gajinya tidak akan lebih besar dari tenaga honorer yang akan dihapus. Jadi memang gaji P3K part-time ini lebih kecil dan hampir sama dengan gaji yang diterima oleh tenaga honorer saat ini. Terkait kepastian gaji P3K part-time, Gus Pardi menyebut DPR RI dan pemerintah itu belum membahasnya. Namanya akan tetapi dia hanya memberikan gambaran bahwa P3K paruh waktu itu tidak wajib berada di kantor seharian sama dengan PNS atau P3K full-time. Tentu gajinya disesuaikan dengan tugas, bidang, dan wewenang yang diemban kepada yang bersangkutan. Nah rekan-rekan sekalian, sehingga atas dasar itu maka gaji dari P3K part-time ini tidak sebesar dari P3K full-time atau pegawai negeri sipil. Nah rekan-rekan sekalian, demikian 3 fakta terkait dengan P3K part-time. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya.